Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Masih semangat kan hari ini? Pastinya kita harus selalu semangat. Untuk pelajaran hari Jumat, jadwal kita adalah pelajaran tematik. Dan pelajaran tematik tema 8 kali ini kita sudah sampai pada subtema 2. Kita akan belajar mulai dari tema 8 subtema 2. Dan yang akan kita bahas pertama kali adalah mapel bahasa Indonesia. Anak-anak bisa membuka LKS halaman 19, yaitu tentang materi unsur-unsur intrinsik pada suatu cerita. Unsur-unsur intrinsik cerita yaitu terdiri dari 5 poin. Yang pertama yaitu tema. Tema adalah pokok pikiran yang mendasari suatu cerita, atau istilahnya adalah makna yang terkandung dalam suatu cerita. Suatu misal ini cerita Maling Kundang. Tema dari cerita Maling Kundang adalah kisah tentang anak yang durhaka kepada ibundanya. Itulah tema dari cerita Maling Kundang. Dan unsur yang kedua yaitu tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam suatu cerita, atau istilahnya adalah orang-orang yang ditampilkan dalam suatu cerita. Tokoh dalam cerita itu ada 3 macam. Yang pertama adalah tokoh protagonis, yaitu tokoh yang berwatak baik. Yang kedua adalah tokoh antagonis, kebalikan dari tokoh protagonis, yaitu tokoh yang berwatak jahat. Dan yang ketiga adalah tokoh tritagonis, yaitu tokoh penengah. Suatu misal yaitu contoh dalam cerita Bawang Merah dan Bawang Putih. Tokoh protagonisnya adalah yaitu Bawang Putih. Kenapa Bawang Putih sebagai tokoh protagonis? Karena dalam cerita tersebut Bawang Putih memiliki watak yang baik dan sangat jujur. Dan sedangkan tokoh antagonisnya adalah Bawang Merah dan ibunya, atau ibu tiri dari Bawang Putih. Mengapa mereka dikatakan sebagai tokoh antagonis? Karena mereka berwatak jahat, mereka selalu menyiksa Bawang Putih. Selain itu mereka juga sangat serakah dan gila harta. Dan yang menjadi tokoh tritagonis dalam cerita Bawang Merah dan Bawang Putih di situ adalah seorang pemancing yang telah memberi labu bawang putih, yang mana di dalam labu tersebut adalah berisi emas. Yang unsur yang ketiga yaitu alur atau plot. Alur adalah rangkaian peristiwa yang dialami tokoh dalam cerita. Misalnya alur cerita Bawang Merah dan Bawang Putih, alurnya yaitu pada awalnya hidup Bawang Putih menderita, tapi pada akhirnya bisa hidup bahagia. Itulah alur dari cerita Bawang Merah dan Bawang Putih. Kemudian unsur yang keempat yaitu latar cerita atau setting. Latar adalah keterangan tentang tempat, waktu, dan suasana yang ada dalam suatu cerita. Suatu misal dalam contoh cerita Kisah Jaka Tarub dan 7 Bidadari. Latar dari cerita tersebut atau latar tempat dari cerita tersebut yaitu berada di sebuah telaga tempat 7 bidadari sedang mandi. Sedangkan unsur yang terakhir yaitu amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca.
atau istilahnya amanat juga bisa diartikan tentang pelajaran yang bisa kita ambil dari suatu cerita yang telah kita baca. Misalnya tentang cerita Maling Kundang. Amanat yang bisa kita ambil dari cerita Maling Kundang adalah kisah anak yang durhaka pada ibunya pada akhirnya hidupnya akan menderita atau akan celaka. Demikian unsur intrinsik dalam suatu cerita. Sekarang tugasnya anak-anak di rumah adalah silahkan kalian mencari judul cerita terserah, kemudian bacalah. Bisa berupa dongeng atau cerita rakyat lainnya. Kemudian setelah kalian baca, carilah unsur intrinsik di dalamnya yang meliputi 1. Tema, 2. Tokoh, 3. Alur, 4. Latar, dan yang terakhir adalah amanah. Demikian tugas dari Ustadzah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.